Terdeteksi ketulusanmu. Sistem kuliner super sedang terikat. Pengikatan berhasil. Buka paket pemula ya. Sistem apa itu? Sistem ini bantu Tuan Asa masak. Anak-anak tidak berbakti pada orang tua. Aku bekerja keras di luar kota. Tak terasa sudah 8 tahun berlalu. Aku masih belum mencapai apapun. Kini saya sudah melihat kebenaran. Tuan, tenanglah. Saya pasti akan meneruskan warisanmu. Kami akan mengembangkan masakan keluarga Lu sehingga dapat diperluas dan ditingkatkan. Ditemukan ketulusanmu. Sistem kuliner super sedang terikat. Pengikatan berhasil. Buka paket pemula ya. Sistem apa itu? Tujuan sistem ini bantu Tuan masak. Setelah terikat, sistem ini berikan misi kuliner. Selesaikan tugas, dapatkan hadiah besar. Bolehkah buka paket pemula? Mungkinkah? Ini memang takdir. Buka paket hadiah pemula. Selamat, kamu dapat Indra Super. Sebuah pisau dapur yang legendaris. Satu buku resep masakan keluarga Lu. Tolong perhatikan dan terima paket ini. Buku resep keluarga Lu. Apakah itu buku warisan leluhur? 108 hidangan cepat saji leluhur kita semua. Koki istana. Ini semua masakan jamuan ke negara ayah. Bagaimana bisa resep cepat saji tertinggal? Siapa? Kemana mereka pergi? Kembalikan hidangan yang dicuri dari saya. Kakak, aku salah. Aku hanya mengambil sedikit makanan. Hanya ini saja. Kakak, aku tidak berbohong. Aku sudah 3 hari tidak makan. Aku sangat lapar. Ambil makanannya. Tolong maafkan aku untuk kali ini. Tamu datang, terdeteksi. Tugas pemula telah diterbitkan. Tolong buat hidangan enak dari bahan dapur untuk tamu. Hadiah tugas. 10.000 yuan. 10.000 yuan. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Sepertinya hanya aku yang temukan sistemnya. Ayo mulai. Kak, kamu boleh minta aku bayar dengan daging. Namun apakah kamu bisa lebih hati-hati? Ini pertama kalinya bagiku. Apa yang sedang kamu pikirkan? Bukankah kamu sudah lapar? Aku cek dapur, ada makanan lagi. Kue kacang itu sudah basi. Cepat buang saja. Kenapa kamu berdiri diam? Tidak mau makan? Jangan makan. Aku beri anjing. Baiklah, kakak Lu. Apakah kamu butuh bantuan dari aku? Kamu sudah lapar beberapa hari. Jangan pingsan lagi. Cukup duduk. Tunggu makan ya. Kamu punya pantangan makanan? Aku bisa makan apa saja, asalkan bisa dimakan. Jangan terlalu lama berpikir. Ayo makan. Enak sekali. Makanlah dengan perlahan. Jangan makan terlalu cepat. Kalau begitu, itu bisa memengaruhi lambung. Jangan makan terlalu cepat. Kalau begitu, itu bisa memengaruhi lambungmu. Selamat, Tuan telah menyelesaikan tugasnya. Hadiah uang tunai 10.000 yuan. Uang sudah masuk ke rekeningmu. Harap perhatikan untuk mengeceknya. Sesuai dengan kata-kata kawan Lei Feng, orang baik memang dapat balasan baik. Ah, Kak Lu. Kenapa kamu menangis? Apakah kamu terbakar? Ada yang masih tidak nyaman? Kau mau mengambilku? Anak omong kosong apa ini? Kita baru pertama kali bertemu. Apa sih masalah ini? Kak Lu. Aku sudah lapar selama beberapa hari. Jika kau tidak membantuku lagi, aku benar-benar tidak punya harapan lagi. Baiklah, aku butuh satu pembantu lagi. Jika kau tidak keberatan, kau bisa datang dan membantuku. Aku dapat 3.000 yuan sebulan, termasuk makan dan tempat tinggal. Benar sekali. Ini adalah kamarku. Kamu menginap di sini malam ini. Aku menginap di sini malam ini. Kak Lu, kau tinggal di mana? Aku pria. Tinggal di mana saja. Mungkin Kak Lu, kau juga bisa tinggal di sini. Tempat tidur ini cukup besar ya. Dia akan memanfaatkanmu. Tidak apa-apa, aku senang membiarkanmu menggunakannya. Aku bisa mencuci baju untukmu, masak dan melahirkan untukmu. Kak Lu, aku belum pernah disentuh orang lain. Kalau tidak percaya, coba lihat sendiri. Siapa yang tahan? Ujian seperti ini, cari tempat menginap malam ini dulu. Hanya fokus masak untuk gadis itu. Kita lupa pada diri sendiri. Bos, 1 mie daging sapi. 1 porsi seharga 15 yuan. Baik, silakan scan kode. Scan kode. Sudah datang. Apa, Tuan? Hanya dengan 15 yuan saja. 2 potong daging sapi ini. Daging sapi dengan bayangan lampu. Tahukah kamu, yang kita konsumsi hanyalah teknik ini. Apakah kamu mau? Jangan bawa pulang. Ah, sudahlah. 15 saja. Makan cepat tengah malam. Bukan, bos.
Tidak apa-apa kalau daging sapimu sedikit. Ini mie juga dibuat dari ayam. Tak ada rasa kenyal sama sekali. Ini apakah ini tidak menipu? Ayah, akhirnya aku mengerti maksudmu. Kenapa tidak membuat jamuan nasional? Kita harus membuat makanan cepat saji. Makanan cepat saji seharga 15 yuan. Aku bersumpah, pasti semua orang akan kenyang. Makan dengan baik. Kak Lu, kamu sudah kembali. Ini semua yang kamu bersihkan. Benar, Kak Lu. Kamu kan mau buka rumah makan? Aku hanya berpikir untuk membantu membersihkan. Kamu benar-benar gadis yang baik. Kalau saja aku bisa punya pakar seperti ini, alangkah baiknya. Kak Lu. Kak Lu, apa yang sedang kamu pikirkan? Oh, tidak apa-apa. Aku bawa bakpao dan pakaian untukmu. Cepatlah makan, lalu ganti pakaianmu. Terima kasih, Kak Lu. Aku akan segera pergi melukis. Kak Lu. Cloud. Kakak. Kakak laut. Menurutmu pakaian ini terlihat bagus kan? Bagus dan pas sekali. Ah, benar. Kakak laut. Kapan restoran kami akan dibuka? Terdeteksi kamu terlalu malas buka toko. Sekarang kami mengumumkan tugas insentif. Persiapkan dan buka dalam 10 hari. Hadiah uang tunai 10.000 yuan. Tambahan nilai stamina 1. Persiapkan dan buka dalam 3 hari. Hadiah uang tunai 50.000 yuan. Tambahan nilai stamina 3. Persiapkan dan buka dalam 1 hari. Hadiah uang tunai 100.000 yuan. Tambahan nilai stamina 5. Waktu mulai dihitung. 100.000 yuan. Sepertinya kita harus segera mengejar waktu. Kita harus mendapatkan hadiah ini. Ah, mobil kecil. Aku keluar belanja sayur sekarang. Kita berusaha untuk buka besok. Baiklah. Hai, Kak Lu. Sudah siap? Saatnya makan sudah dekat. Tunggu sebentar, segera siap. Sudah lelah ya? Lebih, Kak Lu. Kenapa lelah? Dulu aku masak untuk banyak kok. Aktivitas ini cuma pemanasan. Ratusan orang di Baishuo. Kak Lu, kamu benar-benar hebat. Oh iya, bagaimana caranya? Belum lagi menyalakan petasan. Aku tidak berani. Aku yang bantu kamu ya. Bungkus kain merah di sekelilingnya. Yah, Sudah siap? sudah siap. Semoga pembukaan ini sukses. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah jalan pintas kami. Aku akan menggantinya. Selamat menyelesaikan tugas hari ini. Hadiah uang tunai 100.000 yuan. Peningkatan nilai stamina sebesar 5. Apakah ini sistem benar-benar ajaib? Setelah nilai stamina meningkat, aku sama sekali tidak lelah. Kak Lu. Sistem apa itu? Kenapa aku tidak mengerti? Apa yang sedang kau katakan? Tidak ada apa-apa. Ayo siap masuk, kamu memang harus datang. Kak Lu. Tetangga kemarin bilang datang hari ini. Kenapa sudah setengah hari ini tidak ada seorang pun yang datang? Hei, tidak perlu terburu-buru. Kakak mungkin sibuk sekarang. Nanti tamu pasti akan datang. Orang datang. Xiao Lu, kamu sudah buka usaha nih. Wah, hidangan ini terlihat enak sekali. Bunda Wang, apakah kamu belum makan? Mau makan siang di sini? Baiklah. Banyak daging dan hidangan lezat. Makan sekaligus saja ya. Masih harus lebih dari puluhan yuan. Rusa kecil ini mau menipu kita. Aku akan makan sekaligus saja. Hai rusa kecil, harga semua hidangan ini berapa? Oh, hidangan ini tidak punya harga. Semua adalah buffet. 15 yuan per orang. Kenyang. Benar sekali. Daging penuh ini cuma 15 yuan. Makan sesuka hati. Makan sesuka hati. Ada telur teh dan telur daging, sayur nasi. Itu jangan buang. Makan sesuka hati. Ya, benar sekali. Di mana harus membayar? Pindai kode QR di sana. Saya akan menyajikan nasi untuk Anda. Orang tua anak ini meninggal muda. Membuka toko besar sendirian itu sulit. Saya hanya akan makan secukupnya saja. Tidak boleh membuatnya rugi terlalu banyak. Bu, lihat apa yang mereka makan. Ambil saja secukupnya. Makanlah perlahan-lahan. Ya, enak sekali. Ini makanan cepat saji terbaik. Kawan, kau itu bagaimana cara membuat masakan ini? Ini benar-benar sangat lezat. Selamat, dapat 10 ulasan bagus. Tambahkan 1 misi.
Ulasan positif bisa menghasilkan kekayaan. Setiap dapat 10 ulasan bagus, dapatkan hadiah uang tunai 100 yuan. Setiap hari dapat 100 ulasan bagus. Kamu bisa tingkatkan kemahiran masakmu. Sekarang dapat ulasan bagus pertama. Uang tunai 100. Keterampilan memasakmu sekarang level menengah 43% tinggi. Ada hal baik seperti ini juga. Keterampilan memasakku tingkat menengah. Sepertinya kita harus pasang papan nama segera. Ibu Wang, makanannya enak kan? Jika Anda merasa masakan kami lezat, bisakah Anda membantu saya membuat promosi? Nanti aku buat udang buat kalian. Udang. Rusa kecil, Anda tidak akan rugi kan? Tenang Bu Wang, saya nggak rugi. Ini juga untuk beri kalian keuntungan. Ya, itu yang Anda katakan. Oke, aku bantu promosi sekarang. Ayo semua orang, ayo datang. Restoran Lu kini telah dibuka kembali. Hanya 15 yuan, makan daging sepuasnya. Sangat kenyang. Mari kita segera datang. Anda makan, Anda makan. Wah. Aduh, rusa kecil. Benar-benar, benar 5 yuan. Makan sepuasnya. Tentu, 15 yuan per orang cukup. Tapi ada satu hal, jangan sampai terbuang. Apa itu? Saya juga mau 1 porsi. Berikan saya yang... Ayo, jangan terburu-buru. Jangan panik. Sana, scan kode QR-nya. Baiklah, baiklah, baiklah. Di sini, scan kode QR-nya. Baiklah, baiklah. Semua antre tenang. 5 yuan, cukup tambah lagi gratis. Baiklah. Selamat, dapat 10 ulasan bagus. Tambahkan 1 case, tambahkan 100. Tidak bisa. Perlu dapat lebih banyak pelanggan. 15 yuan sudah cukup untuk kenyang. Kamu bilang ini benar atau tidak? Ini terlihat tidak seperti barang palsu. Lihat, orangnya banyak di sini. Mungkin kita berdua hari ini saja. Mari kita makan dulu. Baiklah, baiklah. Berapa harga daging babi? Masih 15. Cukup kenyang. Menurutku, anak ini sama sekali tak paham akuntansi biaya. Atau banyak sayuran busuk. Daging babi busuk ini palsu. Atau dia bikin banyak sayuran busuk. Daging babi busuk ini palsu. Kalau tidak, tidak akan semurah ini. Memang masuk akal. Di kantin lokasi kerja kami saja. Nasi daging kentang cuma 10.000. Benar, di dalamnya sedikit daging. 15 yuan sudah cukup untuk kenyang. Bisa berikan kami sesuatu yang enak. Katakan saja padaku. Beli sayuran, pulang dan masak. Restoran cepat saji tidak sebersih rumah. Benar kan? Ayo pergi. Dari ini. Rasa apa ini? Enak sekali ya. Sepertinya dari restoran cepat saji. Mungkin kita masuk saja dan lihat. Cium aroma ini. Memasaknya juga pasti cukup enak. Hai Pak, mau ikut nggak? Kalau cuma 15 yuan, kita nggak perlu pulang masak. Yah, ya. Kalau mau, ya mau. Aku ingin melihat lebih dekat apa trik si pemilik toko. Ayo pergi. Hai, selamat datang. Selamat datang, silakan lihat. Ini. Bos, toko ini apa sih? Daging kacang merah rebus, hanya kacang merah saja. Kualitasnya seperti ini saja. Kantin lokasi kita lebih baik kok. Sudah kukatakan sebelumnya, makanan cepat saji ini enak. Bos toko ini sangat tidak adil. Sudah kukatakan sebelumnya, makanan cepat saji ini enak. Bos toko ini sangat tidak adil. Kenapa kamu bicara begitu, Pak? Siapa pedagang jahat yang kamu maksud? Kamu harus menjelaskan dengan jelas. Lihatlah, semua hidanganmu hanyalah sayuran saja. Tidak ada satupun daging. Lalu kamu bilang bukan pedagang jahat. Aku tidak lapor kalian penipuan, meski hanya sedikit saja. Kamu. Ini dia makanan. Yah, aku sudah datang. Ada begitu banyak daging, bos. Toko ini sepertinya pabrik daging. Hai, kentangnya udah habis ya. Aku berpikir semua orang suka daging, jadi aku membuatnya lagi. Chauke, apa yang tadi kalian katakan? Mungkinkah kalian sedang bertengkar? Kamu sendiri yang harus bertanya padanya. Aku pergi mencuci piring. Satung pemuda. Tadi aku bicara agak kasar. Kau dapat makan kenyang 15 porsi. Ini pasti asli. 15 yuan untuk makanan yang cukup. Enak sekali, tidak perlu bayar. Berikan aku 1 porsi. Bekerja sepanjang hari. Aku sudah lapar semua. Aku juga ingin 1 porsi. Berikan aku 1 porsi. Di mana aku harus membayar? Ini scan kode QR-nya. Baiklah. Kalau enak ya. Tolong promosikan ini ya. Tenang aja. Baik. Ini benar-benar lezat. Daging babi ini empuk dan berair. Ini sama nasi putih enak banget. Dan juga tahu. Dan ini dipadukan dengan saus keju fermentasi. Rasanya luar biasa. Ini sayuran kuah asli loh. Sehat dan berwarna hijau. Kaya nutrisi. Keterampilan memasaknya setara koki hotel bintang 5. Lao Shu. Biasanya kamu selalu berhemat kan? Kamu hanya masak di rumah, bukan? Kenapa makan fast food hari ini? Aku datang karena mencium aromanya. Aduh, aku tidak bisa menahan diri. Restoran cepat saji ini benar-benar enak. Siapa bilang tidak? Pemiliknya ini masih anak Laulu yang dulu. Keterampilannya sungguh luar biasa. Sudah hampir menyamai ayahnya. Ternyata, kamu Xiaolu. Kok aku merasa seperti mengenal wajahmu? Generasi baru mengalahkan yang lama. Bagus sekali. Di
Temukan 10 ulasan positif. Tambahkan hadiah uang tunai 100. Pembukaan usaha ini terlalu tergesa-gesa. Jumlah pengunjung kurang loh. Hadiah keterampilan harus ditunggu beberapa hari. Ini adalah tempat yang tepat. Hari ini makan banyak banget. Aku yang akan membeli makanan. Kapten, kamu jadi kepala seksi ya? Mari kita makan bersama. Ayo ke tempat kecil ini, ya. Memang begitu. Masih prasmanan 15 yuan. Lingkungan di sini sangat kotor. Kapten, ayo kita makan hai di lau yuk. Aku anggota. Dapat diskon 5% dong. Jangan khawatir, jangan sungkan. Restorannya kecil sekali. Pemiliknya adalah sepupu saya. Keturunan mereka dahulu. Semua adalah koki terkenal. Rasanya memang luar biasa enak. Kataku, Xiaolu, anak muda, belajar berhemat itu bagus. Kamu baru saja naik pangkat. Jika gaji tidak puas, katakan saja. Kita susah payah makan bersama. Kamu mau beri obat buat Tuan Wang? Saya tidak berani. Tempat ini benar-benar lezat. Kalau rasanya tidak enak, kamu bisa potong gajiku. Si Peng, kenapa kamu datang? Ini bukan postinganmu pagi ini. Aku bawa rekan kerja untuk mendukungmu. Kamu sudah berusaha keras datang jauh-jauh. Sekalian, mari kita masuk sekarang. Saya baru buat beberapa hidangan baru. Mari kita coba bersama-sama. Aduh, sudah kotor banget. Banyak banget. Gimana kita makan? Tidak ada cara lain. Coba saja pasrah aja. Kepala lu ini baru menjabat. Kita tidak boleh mengabaikan rasa hormatnya. Bukan soal jalan kecil kan? Kamu jadi sombong jadi kepala seksi. Tempat apa ini? Tempat apa ini? Tak perlu memikirkan masakan dulu. Lihat siapa yang makan di sini. Bagaimana kalian bisa makan atau jika tidak puas dengan posisi ini? Anda bisa dipindahkan kembali kapan saja. Pemimpin, benar-benar sepupu saya. Aku bawa kalian karena masakannya enak. Tidak benar-benar maksudmu seperti itu. Sebaiknya kalian segera duduk. Nanti kursinya penuh loh. Mau makan apa? Silahkan pilih sendiri. Di toko saya sedang sibuk. Aku tambah 2 hidangan lagi. Suka makan apa? Kalian juga bisa mengatakan padaku dan seterusnya. Toko saya sedang sibuk. Aku tambah 2 hidangan lagi. Suka makan apa? Kalian juga bisa mengatakan padaku. Dan seterusnya. Menurut Xiaolu, kakekmu dulu koki istana. Lalu, kamu punya hidangan istana favorit? Hidangan istana. Hidangan-hidangan yang bisa kau sebutkan namanya. Biasanya semua bisa dibuat. Maka silakan berikan kami beberapa hidangan. Ikan sayap kuning. Punggung bunga teratai. Daging cherry. 100 burung menyapa burung emas. Fo Tiao Kiang. Cukup 8 dingin, 8 panas saja. Ayo cepat. Sore ada rapat loh. Maaf. Hidangan-hidangan yang kau sebutkan itu di sini tidak ada sama sekali. Apa? Kamu sedang mengolok-olokku? Tadi kamu bilang mahir semua. Sekarang kamu bilang nggak bisa. Kenapa kamu nggak menghargai aku? Kalau bukan karena kakakku, maksudmu itu. Kalau kamu mau makan hidangan istana, aku ajak kamu makan di Yipin. Sudah terlambat hari ini. Aku masih ingin makan di sini. Katakan saja apakah kamu bisa membuatnya. Maaf, di sini hanya restoran cepat saji. 5 yuan kenyang. Aku siapin buatmu sebentar lagi. Sedangkan untuk hidangan istana, walaupun aku bisa memasaknya, dapurku tidak punya bahan. Coba pergi ke restoran lain aja. Hei, kenapa kamu bicara begitu? Tahu kan siapa ini? Ini adalah ketua Wang kami. Lahan di beberapa jalan sekitar sini. Grup kami. Mau kamu pergi begitu saja? Itu dalam beberapa menit lagi. Maksudnya bagaimana? Kamu kaya jadi suka menindas orang. Mau apa saja yang kamu inginkan. Kamu ingin makan yang enak, suatu hari nanti aku bisa membuatkan. Tapi kalau sikapmu seperti ini, aku tidak akan mengundangmu. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Percaya atau tidak, aku buatmu. Buka toko ini. Toko mana yang harus tutup? Kau muncul lagi dari mana? Jangan ganggu di sini ya. Kalau tidak, aku akan menghabismu juga. Dengan siapa kau berbicara? Tahukah kau siapa ini? Ini adalah atasan lama saya. Hai teman, mana hai teman? Hai, Pak Direktur itu. Kenapa kamu juga makan di sini? Lihatlah, kebetulan sekarang aku kerja di sini seumur hidup. Akhirnya menemukan yang enak. Kantin murah dan terpercaya. Kamu mau membongkarnya begitu datang. Apakah aku tidak berwenang bicara sekarang? Kamu berani sekali kan? Jika bukan karena bantuan Direktur Zhou, di mana posisiku hari ini? Aku tak berani sama sekali. Aku tak berani sentuh tokomu. Bagaimana ini? Siapa yang bilang makanan jelek? Kau cari masalah dengan jalan kecil? Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang begitu? Kepala lama bilang enak. Siapa bilang ini tidak enak? Aku. Ada apa dengan ini? Kenapa rasanya seperti pemimpinmu sangat takut? Wanita ini, kamu tidak tahu? Direktur Zhou dulu pimpinan kami. Ya, Wang Zhong sangat membantu saya. Meski dia sudah pensiun, tapi muridku banyak di mana-mana. Dia masih sangat pandai berbicara. Rupanya begitu. Siapa tadi yang berkata? Yang berkata, masakan di sini tidak enak. Siapa yang mau ganggu mereka? Siapa yang mengatakan demikian? Pemimpin lama bilang enak. Siapapun yang bilang tidak enak, aku. Benar-benar enak. Sangat harum. Ya, Pak Wang. Kepala lama kamu sudah pergi tadi. Kalau kamu benar-benar tidak bisa makan, jangan paksa diri sendiri.
Ada apa dengan kalian? Aku benar-benar merasa rusa kecil. Masakan sepupu ini enak banget, memiliki aroma yang sangat khas rumah. Coba rasakan sekarang. Pak Wang bilang masakannya enak, maka pasti enak. Mari kita semua segera mencicipinya. Enak sekali. Benar-benar enak sekali. Kenapa kalian semua seperti berakting? Ya, Sis Jing, cepat cicipi daging rebus yang dibuat kakakku. Sungguh luar biasa. Enak sekali. Ini juga enak. Kau bukan sedang diet kan? Kenapa makan banyak? Takut gemuk nggak? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ayam goreng ini sangat enak. Rasanya asin, pedas, gurih. Ini jauh lebih enak. Luar biasa. Cepat cicipi. Hanya makanan cepat saji 15 yuan. Seperti yang kau katakan. Serius, ini sungguh mengagumkan. Enak sekali. Selamat, dapat 10 ulasan bagus. Cashback 100 yuan. Selamat, dapat 10 ulasan bagus. 1 ditambah 1. Tunai, ditambah 100 tambah 100. Ulasan positif hari ini 100. Total bonus 10300 yuan. Ulasan komprehensif pelanggan mencapai kepuasan. Hadiah 50 poin untuk kemahiran memasak. Kemahiran memasak saat ini di menengah. 93%. Menghasilkan 10.000 sehari dengan mudah. Sekarang aku lebih paham soal masak. Sepertinya harus coba resep baru. Aduh, Kokilu. Anda membuka restoran kecil di sini. Sungguh tidak pantas Anda begitu. Kamu mau makan di kantinku? Aku gajimu sesuai koki kelas atas. Tidak usahlah. Aku buka restoran bukan untuk untung. Untuk warga dapat lebih banyak manfaat. Kalau saya pergi ke kantin Anda, Pak Joe, jangan ngomong gitu. Benar-benar. Oh, 15 kan? aduh. Kami semua sudah pindah. Tidak. Pemimpin meminta saya untuk membayar. Biarkan saya yang membayar. Aku traktir. Jangan bayar. Orang muda, itu tidak punya uang. Saya yang bayar. Xiao Lu, kamu jadi perhatian utama kantor ini. Jaga hubungan baik dengan sepupumu ya. Sudah paham pemimpin. Nanti saya akan datang. Temanku sedang makan di sini. Saya pasti bantu jaga hubungan kita. Ya. Akhirnya selesai juga. Sungguh melelahkan. Ayo minum air, istirahat sejenak. Ya. Manis sekali. Seandainya lebih dingin. Benar juga. Kenapa aku tidak terpikir tentang ini? Semua orang pasti senang minum es. Ini dia gajimu bulan ini. Aku akan merekrut orang lagi. Jangan hanya membuatmu yang lelah sendirian. Kak Lu. Aku baru bekerja 1 hari. Kenapa kau beri aku banyak uang? Apakah kau sudah berubah pikiran? Kak Lu, aku salah. Aku tidak akan minum es lagi. Aku akan berusaha lebih keras nanti. Tolong jangan hentikan aku ya. Orang bodoh yang mau menghentikanmu, kau belum punya kartu identitas. Kau juga belum punya rekening bank. Kau bahkan tidak punya ponsel. Nanti gaji kapan datangnya? Kak Lu, aku tidak ingin uangmu. Kamu tanggung makan dan tempat tinggalku. Aku sudah sangat berterima kasih. Tidak bisa terima. Aku suruh kamu ambil itu. Kau saja ambil saja. Kembali nanti untuk membeli beberapa pakaian. Kamu lelah, cuma baju ini. Apakah harus pakai baju yang kusimpan? Aku tidak berani menerimanya. Baiklah, sekarang kita akan pergi keluar. Ayo ikut denganku. Di sini saja. Kak Lu, kau sudah membelikanku begitu banyak barang. Tidak perlu beli ponsel lagi. Lagi pula, aku biasanya tidak keluar rumah. Beli juga nggak bakal terpakai. Bagaimana mungkin sebagai orang modern tanpa ponsel? Rasanya sangat sulit. Kamu dengarkan saja kata-kataku. Pergi. Selamat datang. Ada rekomendasi HP buat cewek? Ya ada, silakan datang ke sini. Pak, ini untuk pacar ya. Ini benar-benar waktu yang tepat. Di toko kami baru dapat ponsel buah. Foto-fotonya jelas, penampilannya juga sangat menarik. Ini paling cocok untuk gadis kecil. Aku bukan pacar Kak Lu. Belum ada hasilnya. Baik, ambilkan satu ini, lalu bantu saya mengaktifkannya. Kalian saja buat kartu tambahan. Baiklah, totalnya 8888. Cukup bayar di sini aja. 8.000 lebih. Harganya begitu mahal. Tidak, saya tidak membutuhkan uang ini. Setengah panen keluarga kami dulu. Ponsel yang begitu bagus, saya juga tidak memerlukannya. Yah, Kak Lu, ayo kita lihat yang murah itu. Yang ratusan yuan juga bagus. Takut mahal. Kenapa kamu malah membuang-buang waktu? Sudah sepanjang waktu ini aku... Apa sikapmu seperti ini? Aku belanja di tokomu. Harus memperlakukan konsumen seperti ini. Kalau begitu cobalah beli sesuatu juga. HP 8.000 terlalu mahal. Mereka 2 orang kampungan. Kalau tidak mampu pergi saja. Jangan ganggu bisnis kami.
Siapa bilang saya tidak mampu belanja bayar dengan kartu kredit? Siapa bilang saya tidak mampu beli bayar dengan kartu kredit? Tunggu sebentar Kak Lu, tunggu sebentar Kak Lu. Tidak usahlah. Ponsel yang begitu mahal. Nanti saat saya bekerja di toko, kalau sampai terjatuh atau tergores, perbaiki ini butuh banyak uang. Baik, aku ikuti kata-katamu. Kak Lu, saya rasa ponsel ini cukup bagus. Ini ponsel tua kan? Kamu cewek cocok nggak sih? Orang desa kami dulu pakai ini. Ponsel ini bisa telepon dan SMS. Bisa dipakai lama sekali. Sangat praktis. Pakai ponsel pintar saja. Lagi pula, zaman ini sangat cepat berkembang. Naik taksi atau bus, makan atau transfer uang, telepon, itu lebih murah dan mudah. Jangan lagi rugi demi uang sedikit. Bukankah begitu? Kalau begitu, ada begitu banyak ponsel, Kak Lu. Kita harus memilih yang mana ya? Kalian ingin membeli ponsel ya? Mau saya rekomendasikan beberapa. Kau adalah Ming Yuan. Kau adalah Kinsey. Sungguh kebetulan kau bekerja di sini. Ya ini dekat sekolah Lele. Setelah kerja, aku akan menjemputnya. Dia juga mudah pulang. Kau mau beli ponsel buat pacarmu? Oh bukan, ini adalah staf di toko kami. Dia datang dari desa Lin Chen. Tapi dia belum punya ponsel. Bawa dia beli smartphone yuk, nanti kerja akan lebih mudah. Xiao Chen, ini Kinsey. Kami tinggal di jalan belakang kami. Ia adalah tetangga kami. Hai, Kak Akin. Halo, Tuktang. Nah, HP apa yang kamu inginkan? HP apa yang kamu inginkan? Hai, Kak Akin. Aku ingin ini. Tapi, Kak Lu bilang tidak nyaman. Adikku yang bodoh. Kaum muda zaman sekarang tidak berguna. Ponsel seperti ini. Kak, pilihkan beberapa untuk kalian. Kaping. Kamu hanya perlu menonton di sini. Tidak perlu khawatir tentang itu. Aku rindu pelangganmu. HP apa yang kamu beli? Biarkan saja dia melayani kliennya. Bulan ini berapa komisinya? Bulan ini. Ini semua model lama tahun lalu. Ini baterainya kapasitasnya besar. Kak Lu. Warnanya sangat cantik. Dan baterainya juga tahan lama. Bagaimana perasaanmu? Pandangan, Xiao Chen, benar-benar bagus. Berapa harga ponsel Jinsey? Ini adalah model baru tahun ini, meski merupakan ponsel buatan lokal. Namun komponen yang digunakan sangat kokoh. Harga belinya sekarang 2.199. Luar biasa, murah dan berkualitas. Bayar dengan kartu. Aku masih merasa sedikit mahal. Kaki. Bisakah harganya lebih murah? Buka paket. Tapi hasilnya tidak banyak. Gajiku juga tidak tinggi. Aku nggak mau kasih dia tekanan. Gadis yang begitu baik seperti ini sangat jarang ditemukan. Dia tahu aku dapat uang banyak. Aku nggak tahu reaksinya. Aku beri kalian diskon karyawan. Harga 1.999. Pesanan ini aku tidak untung. Kalian ada sudah mengeluarkan uang. Tapi harga ini jangan ceritakan sembarangan. Terima kasih banyak, Kasin. Ayo, terima kasih. Pemilik toko, cepat datang ke toko. Kensi itu, dia secara diam-diam memanfaatkan kebijakan karyawan. Ini adalah ponsel dan faktur pembelian. Saya sudah memasangnya untuk kalian. Ada apa-apa? Hubungi saya ya. Aku sibuk, tidak bisa mengantar kalian. Baiklah, kalau begitu, kita akan pergi dulu. Tunggu. Pemilik toko, mereka itulah. Sudah tahu, kalian belum boleh pergi. Sekarang, apa maksudnya? Apakah kalian hanya jual HP mahal, bolehkan membeli ponsel yang murah? Bukan maksudnya seperti itu. Setiap pelanggan yang datang dan berbelanja, kami sangat menyambut baik. Namun untuk beberapa kasus pelanggaran, kami tidak akan membiarkan hal ini. Laporan Wang Ping tadi, berikan diskon karyawan ke pelanggan. Apakah benar demikian? Pak Manajer, izinkan saya menjelaskan. Mereka berdua adalah tetangga saya. Gadis desa bekerja di kota sendirian. Sangat sulit, bukan? Tidak perlu menjelaskan lagi. Komisi bulan ini akan dipotong sepenuhnya. Hadiah untuk pelapor. Kalau ada kejadian serupa lagi, kami akan langsung memecat mereka. Aku akan buatmu kesulitan. Kamu sekarang paham, kan? Gaji pokok kami sebenarnya tidak tinggi. Kamu potong komisi saya lagi ya. Bagaimana saya harus bertahan bulan ini? Apalagi biaya sekolah anakku nanti masih harus dibayar juga. Kamu harus potong komisi itu. Di mana aku dapat uang kuliahnya? Itu urusan pribadimu. Melanggar peraturan dan ketentuan toko. Kamu seharusnya menerima hukuman. Kalau semua orang pakai diskon karyawan seperti kamu, toko akan takutnya semuanya akan menjadi kacau. Bukankah itu hanya 200 yuan? Aku akan menggantinya untukmu, sudah kubilang. Aturan adalah aturan. Kamu melukai seseorang. Kamu tinggal setelah mereka sembuh. Apakah kamu tidak perlu menerima hukuman? Apakah kamu tidak perlu menerima hukuman? Kedua hal ini berbeda konsep. Bisakah hal ini sama? Mengapa tidak sama? Menurutku keduanya sama saja. Pemilik toko, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu, tolong maafkan aku sekali ini saja. Gaji dasar kita hanya 1.000 rupiah. Kalau kamu memotong komisi saya, aku tak bisa bayar sewa. Apalagi soal makan dan minum, bos. Kasihanilah aku dan ibuku. Maaf,
Kali ini saja ya. Hempe, maafkanmu. Untuk kali ini saja, tapi malam ini pintumu. Hehe, apa yang sedang kamu lakukan, bajingan? Dasar binatang, menderita. Kasihan sekali. Apakah kamu masih manusia? Aku akan hukum karyawan toko. Apa urusanmu dengan itu? Ini bukan urusanmu. Tidak ingin bekerja di sini. Cepatlah pergi kau bajingan. Tidak ingin bekerja di sini. Cepatlah pergi dan jangan lepaskan aku. Atau aku laporkan polisi. Tempat ini tidak perlu. Jika kau tidak keberatan, datanglah ke tempatku. Tisa, aku butuh beberapa bantuan di sini. Kau datang saja ke tempatku. Aku beri gaji dasar 3.000 yuan. Semua makanan sudah masuk dalam harga. Bonusnya 20% laba tiap bulannya. Kau benar-benar berkata begitu? Tentu kalau kau tidak keberatan denganku, kerja di sana cukup melelahkan. Tidak keberatan, tidak keberatan. Aku cuci sayur, sapu lantai. Aku bisa melakukan semua itu. Selama kau berbicara dengan bijak, aku akan selalu menemanimu bekerja. Berapa? Untung fast food 5 yuan. Jangan lagi bercanda di sini. Aku cuma mau cari kesenangan. Lebih langsung saja. Jangan berbasa-basi jadi orang baik palsu. Kinsey, aku akan memberitahumu. Jika kau berhenti sekarang, kamu tidak dapat komisi sama sekali. Bahkan gaji pokokmu sepeser pun tak dapat. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan memberitahumu. Memukul orang itu melanggar hukum. Mengapa aku memukulmu? Dalam masyarakat berdasarkan hukum. Tapi aku memperingatkanmu. Jaga mulut. Jangan kata. Gaji bulan ini Kinsey juga. Kau jangan menunda sepeser pun. Kalau tidak aku akan pakai hukum sebagai senjata. Undang-undang Ketenagakerjaan akan memberitahumu konsekuensi dari menganiaya rakyat pekerja. Mari kita pergi. Xiaolu, kamu datang lagi untuk membeli sayuran. Sayuranku segar. Dan juga kentangku. Tidak ada satupun gigi tumbuh. Masak ayam dengan kentang. Sangat pas sekali. Aduh, lihatlah dirimu. Lihatlah dirimu. Aku sendiri. Semua ini aku mau 5 kilo. Aku cari mobil untuk pulang. Mobil apa ya? Kami akan mengantarkanmu ke toko. Siapkan beberapa hidangan utama untuk kami. Para tetangga silakan makan. Hanya 15 yuan. Pasti enak. Kalau tidak enak, itu tanggung jawabku. Baiklah. Bagus. Semua datang makan siang semua. Baik, jangan sampai terlewat. Sekarang sudah ada subsidi yang sistematis. Ruang keuntunganku semakin besar. Banyak sekali keuntungan yang baru muncul. Sepertinya kita butuh hidangan istimewa. Apa, Tuan? Harga udang besar Anda seperti apa? Lihatlah, udangku ini. Udang segar, yang sangat segar. Harga 30 yuan per jin. Jika Tuan Lu mau, baiklah, berikan saya 100 jin. 100 jin. Kamu tidak bisa makan sendirian, kan? Kamu membutuhkan sebanyak ini. Tidak mungkin kamu bisa makan sendirian. Kamu harusnya sudah tahu. Ini untuk buat makanan cepat saji. Benar sekali. Kamu benar. Hidangan utama siang ini yaitu udang longjing. Baiklah, tidak masalah. Restoran cepat saji ini benar-benar menarik. Restoran cepat saji baru di sini. Kita kunjungi restoran lain kali. Bagaimana menurutmu? Orang di sini cukup banyak. Apakah restoran cepat saji ini enak? Apakah rasanya enak atau tidak penting? Cabang mereka makin terkenal. Ayo kita manfaatkan hype ini. Enak, kita langsung puji. Dan kalau tidak enak, kita langsung mengkritik. Semua dapat traffic. Ya, itu masuk akal. Aku muak makan take out. Ayo kita coba. Sebenarnya toko ini benar-benar bagaimana? Hai Kacau. Kamu datang. Hari ini cukup banyak orang. Kita harus menunggu sebentar lagi. Tidak apa-apa. Karena kamu datang makan ke sini, waktu sebentar ini cukup untukku menunggu. Kamu tenang saja ya. Baik, aku masuk dulu kerja. Teman-teman tetangga, jangan khawatir. Semua orang, Koki Lu sedang memasak di dapur. Hidangan utama hari ini, udang longjing. Semua dapat bagian. Baik. 15 yuan sudah cukup untuk kenyang. Masih ada udang yang tersisa. Anak ini rugi banget loh. Tidak. Nanti aku cari dia. Dia berkata-kata. Ini bukan tentang amal. Karena begitu caranya. Halo semuanya. Waktunya makan siang tiba. Hari ini, nemu nasi kotak populer. Ada yang bilang bosnya pedagang jahat. Ada yang bilang bos itu beramal. Bagaimana sebenarnya keadaannya? Hari ini kita akan menjelajahi ini. Apa yang akan dilakukan? Kamu menyusul orang lain. Ini adalah restoran cepat saji. Tentu aku datang makan di sini. Datang untuk makan. Mari kita berbaris di belakang. Bagaimana sebenarnya keadaannya? Ayo kita jelajahi hari ini. Apa yang akan dilakukan? Ini adalah restoran cepat saji. Tentu aku datang makan di sini. Ayo makan. Antri dong. Cepatlah antri. Kamu nggak mau antri? Banyak sekali orang yang antri kamu.
Sungguh, siapa yang bilang begitu? Cepatlah antri. Aku blogger review sejuta. Aku bisa makan di restoran ini. Itu kehormatan bos kita. Aku bisa merekam video dengan santai, bisa bikin toko kecil ramai banget. Ah, terlalu banyak omong kosong. Siapa yang tidak tahu? Masakan Tuan Lu enak dan murah. Kami semua warga setempat masih belum cukup untuk mendukungnya. Masih perlu lagi, Kang? Kamu yang promosikan. Orang itu memang tidak beretika. Kamu bilang siapa yang tidak beretika? Kamu. Mengambil alih antrian, kamu tidak beretika. Wang Dama, ada apa denganmu? Kenapa masih bertengkar? Tanyalah sendiri padanya. Aku sedang berbaris di antara mereka. Terlambat, tak dapat masakan Lu. Kalau begitu kita akan rugi besar. Ya, benar sekali. Rugi besar. Ini blogger tamasya kita, Xiao Tangtang. Ada banyak penggemar. Buat video review hari ini. Namun, mungkin kita agak terburu-buru. Orang belakang larang kita nyelip. Entah apakah kita bisa masuk sekarang? Oh, ternyata begitu. Aku hanya pekerja, tak bisa memutuskan. Coba tanya kepada bos kita. Tanya kepada bos kita. Apa maksudnya? Tidak. Siapa mau datang ke sini, silakan. Blogger Tamasya. Ini tidak baik. Mereka datang jauh-jauh untuk membantu kita. Kita harus mempromosikan hal ini. Kita juga tidak boleh lalai. Kamu bawa 2 botol minum dulu. Tunggu aku selesaikan udang ini. Aku akan segera datang untuk menyapa. Baiklah, sekarang aku akan pergi. King. Terdeteksi 10 ulasan positif ditambah 1 hadiah uang tunai 1.000. King. Terdeteksi 10 ulasan positif, tambahkan 1 hadiah uang tunai 1.000. Hari ini, ulasan positif sudah 100. Total hadiah sebesar 10.000 yuan. Ulasan pelanggan sangat memuaskan. Dapatkan 80 poin keterampilan memasak. Keterampilan memasakmu level tinggi. Sekarang, 273%. Ini tingkat memasak paling tinggi ya. Berbagai hidangan berubah. Sepertinya ini udang longjing hari ini. Bisa naik level lagi dong. Tunggu sebentar. Cuacanya begitu panas. Ini 2 botol soda ambil dulu. Sudah tahu saja, ayo siapin makanan. Aku hampir lapar. Sepertinya ini tidak cukup. Tidak. Apa yang kamu lakukan tadi? Oh bos, kami mengatakan, semua orang di sini tetangga. Ada beberapa pekerja di lokasi kerja. Di antaranya bahkan ada banyak lansia. Semua orang sibuk seharian setengah. Saat itulah, aku benar-benar merasa lapar. Sekarang kalian dibiarkan masuk terlebih dahulu. Rasa agak tidak enak hati. Memang benar kita sudah datang jauh-jauh. Cuaca panas, kita tunggu. Ini bukan bangku kecil buat kalian. Cuacanya sangat panas. Semua saling mengerti. Mengapa harus saling mengerti? Aku seorang blogger dengan jutaan pengikut. Kalian akan makan di toko kalian. Biar aku duduk di bangkumu. Aku tidak ingin merasa malu. Xiao Liu membuka siaran langsungnya. Xiao Tangtang hari ini sudah menyampaikan pendapatnya. Bahkan aku pulang makan take out. Aku tetap tidak akan makan. Wah, harum sekali. Harum sekali. Apa bosmu makan siang hari ini? Enak sekali. Sepertinya itu udang longjing. Bos kami sangat ahli dalam memasak. Semua enak yang aku makan. Yah, baiklah. Aku akan lihat karena udang hari ini makan di sini. Bos, kita jelas tidak menghargai kita. Jangan pergi, jangan tahan. Sudah siang seperti ini, yang aku nggak sempat cari restoran lain. Luka, lagi pula, tongkong blogger yang sopan. Kok dia nyerobot antrian sih? Ayo kita dengar si penyiar. Peran ini 3 tidak cukup untuk menarik banyak pengikut. Jangan biarkan streamer kerja sia-sia. Penyiar kecil, ayo beraksi. Berikan tips lezat. Kakak makan di sini hari ini? Kalau tidak, perutku hampir lapar. Aroma ini buat kakiku lemas. Restoran kecil ini harus enak. Aku akan hujat bosnya. Kok nggak ada apa-apa? Bosnya mana? Biarkan dia keluar bermain ya. Aku akan menghujatnya secara online. Ini sudah terlalu berlebihan. Merek kami gula paket. Sangat terkenal. Ternyata bahkan tidak ada sup tersisa. Restoran mana itu? Aku percaya padamu. Sampah. Bisnis kita rugi. Para anak muda harus bersabar sebentar. Hidangan ini cepat dingin. Kalau hari ini kau dari aku, keluar dengan perut kosong dari sini. Aku memang seperti ini? Baiklah. Aku beritahu kamu. Kalau hidanganmu hari ini tidak enak, hati-hati jika aku menghujatmu secara online. Tenanglah. Kalau ada hidangan yang tidak enak, aku tidak mau uangmu. Aku ganti rugi moralmu juga. Lagi-lagi, cukuplah begitu. Yah, lumayanlah. Cepat bawa piring makanan padaku. Aku hampir kelaparan, terserah. Di sana ada sendoknya. Halo teman-teman, kalaku setelah hampir 20 menit menunggu, kami akhirnya dapat hidangan misterius 15 yuan. Sekarang Tangtang akan mengungkapkannya.
Ini hidangan langka yang super populer ya. Hanya makanan cepat saji palsu. Mari kita tunggu dan lihat saja. Kalut, biar dia siaran di toko ya. Kalau dia ngomong-omong kosong, aku khawatir merusak bisnis toko. Tidak apa-apa. Dia bukan orang jahat. Paling-paling dia hanya sedikit manja. Seharusnya tidak ada masalah besar. Bahkan jika dia bicara omong kosong, semua pelanggan kami warga sekitar. Apakah rasanya enak? Kebenaran selalu ada di hati orang. Baiklah, aku akan pergi dulu. Baiklah, ayo pergi dulu. Kakak, berikan reaksi. Para penonton sudah menunggu lama. Ini benar-benar lezat. Aku belum makan makanan seenak ini. Ini benar-benar makanan yang luar biasa. Nah, saya akan memberitahu Anda, hidangan di sini benar-benar luar biasa. Aku dulu hidup susah banget. Aku benci makanan take out ini. Bus. Atau kalian punya layanan pesan antar? Ya, untuk saat ini belum ada. Tapi pesanan grup boleh diterima. Kamu bisa datang dan ambil sendiri. Ya, aku sudah memesan. Harus memesan. Pesan makanan dari bisarannya. Catatlah pesanan saya. Baik kakak sepupu. Ayo pergi. Ya, Ya, bos Lu, uang ini akan kami transfer kepadamu. Kami masih harus bekerja sore hari. Mari kita pergi dulu. Ini belum sampai pukul 1 lagi. Pergi begitu cepat. Kamu tidak tahu, proyek kami terlalu jauh dari sini. Kita butuh 1 jam setidaknya 3. Kami benar-benar tidak tahan lagi. Kantin sampah kami di lokasi proyek. Kami sengaja datang untuk makan. Kalau ini mengganggu kerja sore hari, maka gaji kami akan dipotong. selamat. Kamu dapat tugas baru. Makan siang pekerja kontrak. Siapkan makanan, keluar kerja. Hadiah untuk supir mobil makanan premium. Pemanas bahan makanan tetap hangat bergerak dengan cepat. Baterai yang bertahan dengan tenaga surya. Keterampilan memasak meningkat sebesar 30. Nilai stamina meningkat sebesar 10. Diberikan subsidi tunai sebesar 20.000 yuan. Tunggu. Tugas ini bersifat jangka panjang. Setiap kali mengeluarkan pesanan berikutnya, dapat subsidi tunai 20.000 yuan. Apakah tuan rumah menerima? Saudara-saudara pekerja migran juga tidak mudah. Sedikit susah nggak apa-apa. Saya menerima. Kak Zhao, Anda semua pergi dulu. Iya, besok saya siap lebih banyak. Beberapa kali masakan ini masakan aku beli dekat lokasi kalian. 15 yuan, masih cukup kenyang. Dengan begitu, kalian nggak perlu lari jauh lagi. Sungguh. Terima kasih Tuan Lu. Tapi aku tidak bisa setiap hari, sekitar 2-3 kali seminggu. Lagi pula jika toko saya sedang sibuk, saya juga tidak bisa lepas. Cukuplah. Bisa sedikit meningkatkan kualitas makanan sesekali. Kami pekerja sudah puas. Jangan repotkan Tuan Lu setiap hari. Oke, ayo tukar kontak ya. Aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Baik bos Lu, kami pergi dulu. Baik, silakan berhati-hati. Sampai jumpa. Ming Jue. Jika Anda ingin berjualan keliling di toko, cuma kita 2 wanita. Aku terlalu sibuk. Mari kita makan di sini. Sebagian besar adalah para tokoh senior. Kalau misalnya ada yang berbuat onar, aku takut. Kata-katanya benar. Baiklah, kamu silakan urus dirimu dulu. Aku akan pergi dulu. Silakan pergi. Jalan kecil itu. Kalau kamu sedang membutuhkan bantuan tenaga, coba pikirkan aku juga ya. Meski aku tidak bisa melakukan pekerjaan berat, namun sebagai kasir, aku bisa hitung dan ambil makanan. Aku ingin bilang, di antara tetangga-tetangga di sekitar sini, aku masih cukup terkenal. Ada aku yang siap menemanimu. Tak akan ada masalah yang besar. Baiklah, Pak Zhou. Kalau kamu bersedia membantu aku, kamu datang ke sini jadi kasir dan membantu beberapa pekerjaan lainnya. Aku akan memberimu 5.000 per bulan. Ya Tuhan, cukup 1.000 saja. Anak ini memang terlalu jujur. Kamu sudah cukup kenyang dengan 1.500. Makanan mewah sekali. Kalau begitu, apa yang bisa diuntungkan? Pak, aku mau ngomong rahasia. Gaji pensiunku itu bertahun-tahun sudah berjumlah puluhan ribu. Uang ini bukan masalah buatku. Asal kamu masak makananku setiap hari. Baiklah, Pak. Apa yang kamu suka makan? Aku suka filet ikan. Besok kita bikin filet ikan saja. Cukup sederhana saja. 2 hari ini, aku sudah menghitungnya untukmu. Berdasarkan keuntunganmu selama 2 hari ini, setiap hari 3.000 adalah terlalu banyak. Jangan sampai terlambat. Tak bisa bayar gaji mereka. Ini. Saya dapat subsidi sistem. Sepertinya tidak bisa dibicarakan. Kalau gagal, akan dibawa untuk penelitian. Ada paman di sana. Lebih nyaman juga kalau begitu. Cari cara lain, beri pelanggan hadiah. Apa yang terjadi padamu, Paman Zhou? Saya mengerti sekarang. Nanti saya akan lebih berhati-hati. Aku tahan saja penderitaan ini. Yang penting semua kenyang dan sehat. Itu yang paling penting. Hai anakku, kamu memang terlalu jujur.
Kalau aku tidak terlalu jujur, Paman Zhou bisa kerja untukku, ya? Kamu ini benar-benar licik, nak. Makanan cepat saji ini sangat bagus. Dengan banyak bahan makanan seperti ini. Gasnya ditekan melaju cepat banget, tanpa minyak, tanpa listrik. Wah, kita hemat banyak uang. Ding, tiba di lokasi misi ya. Tugas sampingan berbatas waktu telah dibuka. Ulasan positif dapatkan uang tunai ganda. Jumlah ulasan positif mencapai 50. Dapat uang tambahan 10.000 yuan. Jumlah ulasan positif mencapai 100. Dapat uang tambahan 30.000 yuan. Jumlah ulasan positif melampaui 300. Hadiah uang tunai 100.000 yuan. Wow, banyak banget uangnya. Ganti kipas dengan AC. Namun, sudah waktunya makan. Kenapa belum juga melihat Kak Zhao? Mereka sudah keluar. Sudah waktunya makan. Kenapa belum juga melihat Kak Zhao? Mereka sudah keluar. Pak, berapa harga makanan cepat saji? Harga satu porsi adalah 15 yuan dan rasanya sangat mengenyangkan. Kalau tidak enak, tidak usah bayar. Mau coba satu porsi, 15 yuan saja. Itu terlalu mahal kan? Jalan di sebelah hanya 10 yuan. Masih cukup untuk kenyang. Kamu ini justru menaikkan harga setengahnya. Kak, jangan ngomong gitu dong. Walaupun harganya sedikit lebih mahal, tapi ini semua dagingku. Lihat, ini tidak menguntungkan lagi. Tak perlu, cukup 5 yuan. Daging apa yang bisa kamu berikan? Aku cium aroma ini langsung tahu. Kamu belum mengurangi jumlah bumbu pengharum. Kamu tak dapat pelanggan. Beri aku 10 yuan, satu porsi. Kawan, aku berkata, aku traktirmu makan. Tapi aku sudah masak bertahun-tahun. Kami jamin barang asli. Tiba-tiba mulutmu menghujatku. Kamu juga menggunakan teknologi. Aku memberikan diskon. Kamu anggapku bukan manusia ya? Mulutmu terus menghujatku. Kamu juga menggunakan teknologi. Aku memberikan diskon. Kamu anggap aku bukan manusia ya? Kalau bukan aku mau menjagamu, usahamu itu. Siapa di sini yang mau makan? Makanan sampah yang kamu buat itu? Ya, tidak usah jual. Tunggu saja hingga waktu makan berlalu. Siapa yang beli? Di sana. Kesal. Kamu benar-benar membuatku merasa sangat kesal. Tuan Lu, jalan ini sepi. Aku kira kamu di gerbang timur. Kalau bukan karena masakanmu enak, kita bahkan belum bisa menemukan tempat. Ini pertama kalinya aku berjualan. Pertama kali, lalu kedua kali. Kamu pasti sudah lapar kan? Cepatlah, aku akan membawakan makanan untukmu. Wah, banyak sekali dagingnya. Banyak sekali dagingnya. Harga semua barang ini sama aja. 15 yuan cukup untuk tidak enak, tidak usah bayar. Benar sekali. Daging banyak, makan sepuasnya. Tentu saja bisa dimakan sepuasnya. Kamu bisa makan daging sampai kenyang, hanya sedikit, jangan sampai terbuang. Aku ingin satu porsi, aku satu porsi. Baik, aku juga mau antri. Semua orang sudah berbaris. Setiap orang mendapat porsi. Kalau kurang, aku minta kirim lagi. Aku jamin semua orang bisa kenyang. Tapi kalian cuma harus tetap baik. Kalau masih seperti ini, sembarangan lain kali aku tidak datang. Dengarkan arahan bos Lu. Antri. Bos aku juga ingin satu porsi. 15 yuan. Sudah terbayar. Hei, kamu tadi bilang tentang aku. Ini payah nasi? Sampah? Kenapa sekarang sudah mulai antri? Hai, tadi aku tidak tahu. Sudah jelas ada begitu banyak daging. Tanya rekan kerja, baru tahu bos begitu berhati nurani. Sebentar lagi waktu makan selesai. Bos, aku tidak bisa bekerja lapar. Baiklah, jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Jangan laki jahat bicara. Cepatlah berbaris dan pergi. Baik bos, bisnisnya makin bagus. Nanti aku pasti kaya raya. Baiklah. Ambil satu porsi. Ayo. Sudah hampir waktu makan. Mari kita pergi ke kantin. Coba kita makan sepotong saja. Kamu mau pergi kemana? Restoran cepat saji murah. Cuma 5 yuan cukup kenyang. Dagingnya lebih banyak daripada sayurannya. Semua orang sedang berbaris di luar. Takut kehabisan makanan. Ayo, kita coba juga. Sudah hampir waktu makan siang. Kamu mau kemana terburu-buru? Sudah makan di kantin kok. Kami hanya ingin berolahraga sejenak. Ayo, kita pergi. Ayo pergi. Jangan berhenti. Kakakku baru saja menelponku. Mereka semua sudah pergi makan. Mereka semua makan di luar. 15 yuan saja sudah cukup untukku. 5.000 cukup kenyang. Apa makanan enak? Tunggu, para pekerja ini sakit perut. Ayo makan di sini, seperti biasa. Benar. Kali ini sepertinya berbeda. Ini foto dari kakakku baru dikirim. Coba lihat. Kecuali satu jenis sayuran sederhana, dan semua lainnya adalah hidangan daging. Bahkan semua pakai daging babi mati. Kita tidak dapat kembali modal. Mungkin bos ini sedang gila? Aku tak tahu dia gila. Kalau dia terus-menerus berjualan di sini, kita jualan di sini, terus kita benar-benar segera menjadi gila. Daging babi beku, kalau tidak laku akan busuk. Benar sekali. Tambahkan 2 hidangan daging di dapur. Tingkatkan harga sedikit. Aku bertanya, apakah kamu benar-benar bodoh? Harganya 15 yuan. Ada begitu banyak hidangan daging.
Hanya 3 hidangan dijual 20 yuan. Apakah hidangan ini bisa laku? Cepat bawa adikku ke sana. Mengacaukan lapaknya padaku. Tetap saja istrimu yang lebih cerdas. Aku akan segera pergi sekarang. Selamat, dapat pujian. Hadiah tunai 2000. Selamat, dapat pujian. Hadiah tunai 2000. Hari ini jualan dapat pujian. Mendapatkan hadiah tunai sebesar 6.240.000 yuan. Ulasan positif toko kami. 214. Mendapatkan hadiah tunai sebesar 2.140.000 yuan. Jumlah ulasan positif telah mencapai 2,82. Tuan rumah, silakan terus berusaha keras. Meski berjualan di luar agak lelah, tapi hadiahnya lumayan besar. Ayo kita berusaha hari ini. Ayo kita ambil semua hadiah ekstra. Anak muda, anak, kenapa kamu berjualan di sini? Kamu mengganggu aku saat berbisnis. Tahukah kamu urus bisnismu? Aku urus lapakku. Apa urusanmu dengan itu? Lausi membuka kantin di lokasi konstruksi. Buka kios di depan pintuku. Bagaimana pekerja datang ke sini? Aku ambil makan di sana. Kamu masih bilang nggak ganggu aku. Lihat kantinmu, aku siapkan warungku. Kalian makan apa saja yang mau, kamu buat saja masakanmu dengan baik. Apa yang kalian inginkan? Masih perlu kamu yang mengurusnya. Pemilik Lutong benar. Apa itu kantin yang sebenarnya? Lauzi sudah lama mengatakan demikian. Tidak ada sedikit pun daging sehari-hari. Entah kecambah atau kol putih. Siapa yang punya tenaga untuk bekerja? Kata-katamu benar. Kata-katamu benar. Aku dapat paku di kantin kemarin. Gigi-gigiku bahkan terkikis habis. Ya, daging kantin ini sudah lama sekali makan. Lalu buang air besar. Saya sudah minum obat 3 kali. Kata bos, lu memang benar. Kalian mengatur langit dan bumi dan bisa atur kita makan di mana. Ya, bisa mengatur itu semua. Kalian semua sudah keterlaluan. Kalau tidak mau makan di kantinku, maka jangan makan lagi. Ayo, mulai kerja. Semua mundur, aku masih makan. Apa yang kalian lakukan? Ini aku beli sendiri. Ini aku beli sendiri. Kamu ini anak nakal. Tidak ingin beli di JD.com. Kamu harus bersikap baik. Kalian berhenti. Apakah kalian sudah melanggar hukum? Kamu ini anak nakal. Di lokasi konstruksi ini, akulah hukumnya. Sekarang aku punya 2 pilihan untukmu. Sekarang juga harus bersih-bersih barang. Pergi sekarang juga. Jangan pernah kembali menemui aku lagi. Kalau aku tidak pergi, jadi kamu cuma punya pilihan kedua. Setiap kotak makan di lokasi ini, aku ambil untung 5 yuan. Anggap saja biaya kiosmu di sini. Kamu benar-benar gila, miskin parah. Aku di sini untuk pekerja bangunan. Untungku kurang dari 2 yuan. Kamu mau keluarkan 5 yuan? Kenapa tidak mencari uang sendiri saja? 5? Lalu, lokasi konstruksimu ada di dalam. Aku berjualan di sini. Ada apa denganmu sampai membuatku repot? Petugas kota yang akan mengenakan biaya. Apa hubunganmu dengan restoran kontraktor itu? Kabok. Kamu pilih jalan sendiri. Hari ini aku akan tunjukkan kekuatanku. Kau pikir Longge tidak berkuasa? Aku. Aduh, terjatuh. Aduh. Paku sekali. Kesalahpahaman, semua hanya kesalahpahaman. Tak sebanding dengan kemampuan saya. Aku juara kedua pertempuran tentara dulu. Kamu mau ikut aku? Kembali latih dulu beberapa tahun. Anak, tunggu aku. Lihat, aku akan mengurusmu. Masih belum puas ya, Tamiya? Baik sekali. Sudahlah. Mari kita lanjutkan makan. Seperti macan kertas seperti ini. Jangan takut sama dia. Besok masak daging. Kumpulkan tenaga. Makan. Hasilkan banyak uang. Baik. Terima kasih banyak, bos. Aduh. Ayo duduk dan makan. Aduh. Kakak tua. Siapa yang tidak tahu ini wilayahmu? Orang yang menjual nasi kotak itu, dia berani menyerang saya. Jelas dia mempermalukan Anda. Tidak masuk akal. Kamu tahu di mana dia tinggal? Laporkan pada bos. Kami sudah mengetahui dia penjual makanan cepat saji lokal. Baru saja kembali dari wajib militer, tidak punya kekuatan besar. Berani ganggu wilayahku, Wang Dazuang, sungguh konyol. Zilong suruh teman-teman ambil senjata. Malam ini, aku akan memberinya pelajaran. Ini adalah kakak, ayo. Saya sudah lelah sampai mati. Wah, bisnis hari ini sangat bagus. Piring di toko hampir tidak cukup. Masih Kak Lu yang paling ahli. Masakan kami murah, tapi enak. Semua tetangga datang mendukung. Kita baru dapat uang loh. Berpikiran liar. Saya sudah menghitungnya. Laba toko kita tanpa biaya utilitas cukup, baru hasil toko kami. Gaji kami hanyalah untuk beberapa bulan. Jalan kecil ini benar-benar rugi. Kak Lu, ini demi kebaikan tetangga kita loh. Kalau perlu kita kerja lebih keras.
menerima lebih banyak tamu. Seharusnya kita bisa mendapat sedikit keuntungan. Ya, Kajou, jangan terlalu pesimis. Lagi pula, toko kami baru dibuka. Selama kita rajin di masa depan, kita masih bisa mendapat sedikit keuntungan. Ayo makan semangka. Apa yang akan kita bicarakan? Kenapa masih mengeluh dan merasa sedih? Kau nggak tahu cara menjalankan bisnis. Membuka toko malah hanya membuat kerugian. Kerugian. Aku sudah untung besar kan? Tidak usah dibicarakan dulu. Aku beli semangka tadi. Coba cicipi sekarang. 1 truk semangka. Kau buka toko buah? Ini untung banyak dari berjualan. Aku lihat pria jual buah. Terlihat sangat segar. Kalau kita tidak bisa menghabiskannya, sisakan untuk pelanggan sebagai pencuci mulut. Yah, cepat cicipi. Nanti aku ambil dari mobil. Nanti esnya jauh lebih enak. Kau. Maafkan aku. Baiklah, sudahlah. Aku tidak akan menyalahkanmu. Sebaiknya tokomu tetap bahagia saja. Ayo cicipi semangka. Ini sangat manis. Lalu ini juga dari kambing lezat. Ada Paman Joe. Bos akuntan ini jangan pakai hadiah sistem untuk gaji. Hanya ini cara berikan karyawan kesejahteraan. Menjadi bos itu benar-benar sulit. Nanti harus cari cara kompensasi karyawan. Kenapa kamu? Kakak rusa, selamatkan aku. Jangan bergerak. Hai, kamu sedang apa? Aku tidak ingat pernah menyakiti kalian. Kenapa? Aku baru datang pagi ini setelah semua urusan selesai. Pada malamnya, kami sudah tidak mengenal lagi. Kakak! Hanya anak ini saja. Dia rampas kantin kita siang hari, tapi juga memukul orang lain. Dia sama sekali tidak menghargaimu. Kau memang Lu Mingyuan. Kau benar-benar punya selera yang khas. Kantin itu wilayahku. Kau berani banget ya. Berani datang merampas bisnisku? Bagaimana mungkin aku merampas bisnismu? Aku hanya menjual barang di sana. Apa yang pekerja bangunan suka makan? Lalu, apa urusanmu dengan itu? Mulutmu memang keras. Tunjukkan padaku. Aku sudah bilang, jika kau berani, balaslah. Aku akan menggores wajahmu. Wajah mereka. Kau seorang pria seperti apa? Kalau mampu lawan aku, siapa kita? Kami hanyalah para penjahat. Lalu, siapa dirimu? Kamu tak pantas ajar aku aturan. Zilong, pergi. Beri dia 2 tamparan. Bagaimana kamu memukulku hari ini? Kembalikan ini padaku ya. Terima kasih kakak. Kau anak nakal. Siang hari aku sudah berhasil menghindarimu. Sekarang, kau tetap tertangkap olehku. Berani melawan aku? Kau sudah bosan hidup, kau dan aku. Aduh. Sekarang kita sudah berkelahi. Kita sudah saling menghina. Sudah saatnya untuk melepaskanmu. Kau cuma tukang masak jelek. Apa hakmu ajari aku bertindak? Aku suruh kamu bersaing denganku. Aku ingin kau menantangku. Kakak Lu, aku ingin kau menantangku. Cukup, lepaskanlah orang itu. Kak Lu nggak salah apa-apa. Dia hanya pergi untuk menjual jajanan. Kalian datang dengan senjata untuk menindas dia sendiri. Apakah kalian masih menghormati hukum? Lelaki tua yang sudah meninggal? Dari mana kau tiba-tiba muncul? Aku cuma urus mereka, bukan kau, benar kan? Jangan lagi menyebut-nyebut aku seperti itu. Kembali bicara omong kosong padaku. Aku akan mengurusmu bersama-sama dengan mereka. Kau berani? Kau dari proyek konstruksi mana? Posisi apa? Aku melihatmu, wahai sangat... Lelaki tua yang sudah meninggal, berlagaklah seolah-olah kau tahu segalanya. Aku akan memberitahumu. Aku mandor Jinghai Construction loh. Setiap menit puluhan ribu yuan loh. Coba bunuh aku kalau bisa. Bahkan dia sudah berusia lanjut, masih memukulnya seperti ini. Apakah kamu seorang individu? Kamu sudah diambang kematian. Masih berani mengatakan hal-hal yang sama? Saudara-saudara, ikutlah bersama aku. Pergi dari sini. Padahal itulah. Aduh, ayo. Apa yang baru saja aku katakan? Coba tunjukkan lagi tanganmu padaku. Aku akan membuat mereka menangis. Kakak Lu, lari cepat. Jangan pedulikan aku. Aku tak apa. Kamu jangan apa-apa. Mati. Terlalu menyedihkan jika mati begitu saja. Kalau si anak itu berani lari, aku akan melemparkannya ke tempat konstruksi. Biarkan kau melayani yang kotor, pekerja yang sangat lelah. Ratusan sehari dong. Aku akan buatmu miskin juga. Jangan malas. Aku tidak melayani klien. Aku juga tidak akan melayani tamu. Jadi, patuhi aturannya. Kalau tidak, aku akan menghancurkan wajahmu. Tolong pukul aku sampai mati. Kakak Lu, gantikan tanganmu. Kalau terus begini kamu bakal bahaya. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Aku memohon pada kalian. Beri seekor rusa kecil jalan keluar.
tinggalkan dia satu jalan keluar. Boleh saja. Selama kamu menemani aku malam ini. Aku biarkan dia hidup. Biarkan dia menyaksikan pertunjukan kita. Dasar hewan, apa yang kamu lakukan? Aku harus pulang jemput anak. Oh, ternyata kamu wanita muda ya. Saudara-saudara, hari ini benar-benar beruntung. Hewan buas. Kalian semua akan mati sial. Kalian akan menerima balasan yang setimpal. Oh, Mulutnya cukup banyak bicara. Orang jahat akan dapat balasan. Kalian terus saja bicara. Jangan khawatir. Berikutnya adalah kamu, berikutnya adalah kau. Hahaha. Sialan. Jangan cuma duduk menunggu nasib buruk. Sistem, bantu selamatkan orang dulu. Nanti tugas apapun saya kerjakan. sekarang sistem kami adalah sistem kuliner. Tidak pakai kekuatan perang. Sialan. Apa yang harus dilakukan? Hari ini kita pasti akan kalah. Beberapa bajingan ini akan menghancurkan kita. Haha. Astaga. Sialan. Hampir saja saya pingsan. Kamu pikir kata-kataku tidak berarti sekarang? Hai, sambungkan aku. Kompi pengawal pertama pasukan komando. Menurut laporan terbaru dari wartawan kami, kota kami berhasil hancurkan geng kriminal. Grup konstruksi diduga pelanggaran serius. Tempat ini tutup sementara. Masih tetap membutuhkan kekuatan nyata. Di hadapan kekuatan nyata. Semua rintangan itu harimau kertas. Sistem, apa gunanya kamu? Telepon lebih berguna darimu. Permintaan tuan rumah sangat kuat. Sistem sedang diperbarui. Pembaruan selesai. Baru saja ada sistem seperti ini. Pengiriman tugas sistem. Tolong buat hidangan baru hari ini. Kategori tidak terbatas. Dapatkan ulasan bagus usia 6, 18, nilai 100. Ulasan positif 18, 40 tahun 100X. Ulasan 0, 80 tahun 100% positif. Hadiah uang tunai 280 RB, poin kali 5. Entry keterampilan, citra enak. Semua masakanmu tambah 3 poin rasa. Ini bisa tingkatkan ulasan positif pelanggan. Tantangan yang begitu keras, harus disukai semua usia. Atau, Tantangan tinggi berarti imbalan yang besar. Jika tuan rumah tidak ingin melakukannya, bisa membatalkan tugas tersebut. baiklah, sistem benar-benar tegas denganmu. Untuk memberikan penghargaan, bersainglah. Semua, hentikan pekerjaan kalian. Saya ada beberapa pertanyaan buat kalian. Kak Lu, ada apa? Ada apa? Kumpulkan semua orang di sini. Akhir-akhir ini, masakanku lebih enak. Jadi saya ingin coba resep baru. Saya ingin bertanya kepada Anda semua. Menurutmu, hidangan apa cocok untuk semua usia, enak dan tidak mahal? Harga yang sesuai dengan kualitasnya. Saya rasa semua orang pasti menyukainya. Masakan seperti ini adalah dasar. Ini adalah dasar. Aku panggil kalian untuk tanya. Berbagai usia. Kamu, Xiao Chun, mulai dulu ya. Saya akan memikirkannya. Aku sedang memikirkan. Mas Lu yang masak semua masakan. Aku suka sekali makan. Tapi kalau seperti biasa, aku lebih suka makan yang sedikit manis. Tunggu sebentar. Aku akan catat dulu. 6 tahun. 18 tahun. Makanan manis. Maki aku Tika. Lebih menitik beratkan pada khasiat makanan. Seperti untuk kecantikan dan perawatan kulit. Untuk menjaga pencernaan. Lagi pula saat ini orang-orang begitu lelah. Jadi tetap perlu memperhatikan kesehatan. Kesehatan dan perawatan tubuh. Pak So, bagaimana denganmu? Pada usia kami seperti ini, gigi kita udah nggak sekuat dulu. Pencernaan pun mulai terasa kurang lancar. Saat masih muda, kita pernah makan semua makanan enak. Sekarang sudah sampai. Lebih suka makan yang lebih lembut dan ringan. Ringan dan segar. Baiklah. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Jadi besok setelah hidangan baruku siap, ayo cicipi makanan ini. Rasio tepungnya tidak tepat, hasilnya kurang lembut. Gula terlalu banyak, bercampur dengan rasa asli bahan-bahan. Porsi dan perbandingan ini agak mahal. Kak Lu sangat teliti. Pria yang bekerja serius paling tampan. Mau lihat apa? Sangat terpikat. Itu Kak Kin. Kenapa kamu datang begitu pagi hari? Kak Lu mau bantu cicipi kan? Aku ingin datang lebih awal mencicipi keterampilannya.
Apa ini? Ah, ini adalah sarung tangan saya. Apalagi yang bisa jadi? Kakin. Tidak, itu tidak seperti itu. Sarung tanganmu tidak seperti ini. Biasanya aku sudah pernah melihatnya. Sarung lenganmu merah atau pink. Warna ini sangat gelap ya. Dan ukurannya juga tidak sesuai. Tidak benar, ukurannya sama dengan pria. Ini jelas ukuran pria. Aku juga tidak punya banyak cara untuk membalas budi padanya. Aku juga tak bisa membalasnya. Jadi aku membuatkan sarung tangan untuknya. Untuk membalas budi. Lalu kenapa tadi kamu begitu panik? Mungkinkah Cheng Le Hai Kinsey? Kenapa kamu di sini? Kalian baru saja bertengkar kan? Ah, tidak. Kami hanya bercanda saja. Kami hanya bercanda saja. Ini Chen yang buat sarung tanganmu. Sedang bingung bagaimana cara memberimu. Benar-benar aku akan melihatnya. Keterampilanmu benar-benar luar biasa. Sangat presisi dan rapi. Ukurannya juga pas sekali. Terima kasih, Xiao Chun. Sebenarnya bukan itu ah. Ini adalah perhatian dari Xiao Chun. Ayo cepat coba. Bagus, sangat cocok. Terima kasih, Xiao Chun. Nanti kalau ada waktu, kakak akan mengajakmu pergi membeli pakaian. Karena Xiao Chun yang menyukainya. Kamu sungguh-sungguh berkomitmen. Jangan sampai kamu mengecewakan dia. Tentu saja. Mulai sekarang, Xiao Chun adalah adik perempuanku yang sejati. Siapapun yang berani menyakiti kamu, aku yang pertama kali tidak setuju. Sarung lengan ini. Ini untuk Tuan Lu. Kenapa malah dipindahkan kepadaku? Apakah dia juga menyukai kakak Lu? Oh ya, ayo cepat coba. Ini hidangan baru yang aku buat. Kakak Lu. Harum sekali. Apa ini? Ini adalah pangsit kacang merah. Cara tradisionalnya sudah dimodifikasi kok. Aku menambahkan kurma merah di dalamnya. Goji berry juga memiliki buah-buahan. Sesuaikan rasio tepung agar lebih lembut. Dengan demikian, selain meningkatkan rasa kenyang, orang akan lebih mudah mencerna makanan. Ayo, Wangi sekali. Meski dibuat dengan cara dikukus, rasanya manis, tidak enak. Ia langsung meleleh di mulut, rasanya bikin tubuh hangat. Rasa lelah pun hilang. Sungguh luar biasa. Selamat, kue barumu disukai 2 orang. Tugas tercapai 2/3, 0-0. Oh ya, benar, karena Ming Yue baru mengembangkannya. Maka harus ada nama untuknya. jadi mari kita panggilnya Red Envelope. Maria, Nama apa yang kamu berikan? Kamu yang memilih namanya Xiao Zhen. Menurutku, ada kurma dan jahe. Coba saja panggil dia. Ayah cucu B. bungkus buah merah. Nama yang bagus, maka namanya adalah bungkus buah merah. Hari ini aku beli bahan secepatnya, toko kita besok resmi buka bungkus buah merah ini. Bungkus buah merah dari Kijang kecil. Apakah kamu ingin menjualnya secara terpisah? Lagi pula, harganya juga tidak murah. Ini jujube dan goji berry. Roti isi sarapan 3 yuan. Ini masuk paket makan kenyang dong. Beberapa pelanggan makan, 2 atau 3, maka kamu akan merugi. Tenang saja, kamu tidak akan rugi. Coba lihat sekali. Luku Fast Food beri hadiah pelanggan. Paket baru diluncurkan. Yang belum coba-coba juga, Xiaolu, sapu ini. Kamu ada paket baru apa nih? Kamu mau naikin harga kami ya? memang benar. Itu yang kumaksud. Xiaolu, aku mau bilang padamu. Kita bicara dengan hati nurani saja. Semua sayuranku untukmu. Harga pokok kok. Jangan naikin harga buat tetangga. Karena jago. Ini sudah tidak adil lagi bukan? Kalau begitu, nanti. Aku tidak jual murah sayuran. Kami juga tidak makan lagi. Ayo. Mari kita semua jangan salah paham. Lu Minyuan punya beberapa keahlian. Tapi butuh dukungan kalian. Jadi paket yang kau tawarkan ini tetap pada harga semula. Dasarnya tetap 15 yuan. Hanya tambah 1 yuan saja. Tambah 1 yuan dapat 2 bungkus. Semangka besar gratis. Promo ini berlaku selamanya. Dijamin sampai habis. Oh, Xiaolu, kamu tidak akan buat masakan aneh. Mari kita coba masakannya. Pak, kamu bicara begitu. Kapan hasil karyaku jelek? Kalau tidak percaya, coba deh. Ayo, coba lihat-lihat. Enak sekali. Lembut, lezat, dan manis. Hangat di perutku. Di dalamnya ada kurma merah, kan? Pak Li, kamu memang pandai makan. Di dalamnya, kurma dan goji berry. Ditambahkan buah berry dan 7 bahan bergizi. Biaya luar itu mahal banget. Namun hari ini di tempatku, hanya dengan menambah 1 yuan lagi, kita dapat 2 paket buah merah, semangka luar gratis untuk dimakan. Aku rugi besar demi warga sekitar. Benar sekali. Wah, ternyata harga ini sangat terjangkau. Lalu, apalagi yang ditunggu-tunggu? Sudah saatnya makan. Ayo, aku juga mau. Aku juga mau.
Kue baru disukai 300 pengunjung. Tugas tercapai sebesar 300%. Hadiah uang tunai 280.000 yuan. Skill point kali 5. Aura lezat. Semua masakanmu naik 3 poin rasa. Ini tingkatkan ulasan pelanggan. Tak sangka Red Fruit Bun sangat populer. Sepertinya kedepannya. Kita harus merekrut lebih banyak karyawan. Kalau tidak, tubuhku juga lelah. Pengaturan kondisi fisik telah selesai. Rasanya jauh lebih segar dan nyaman. Benar-benar jauh lebih nyaman. Tuan rumah mau merekrut. Sistem magang telah diaktifkan. Tuan rumah dapat merekrut 1 magang. Hadiah uang tunai 10.000 yuan. Setiap kali magang meningkat level, berikan banyak skill point dan penguasaan. Sang ada 2 magang, ada 2. Memang harus rekrut lebih banyak magang. Pelanggan semakin banyak. Aku tidak bisa mengurusnya sendiri. Namun, saat ini, pemuda yang tahan banting makin jarang. Pemuda punya cita-cita, tak jadi magang. Kak Lu. Saya bisa menjadi magangmu. Saya bisa memotong sayuran, mengupas kentang, potong ayam dan bebek. Semua itu bukan masalah bagi saya. Kau tahu? Baiklah, ayo kita berhenti. Dapur ini penuh asap. Kita juga harus menggoreng dengan cepat. Gimana kamu cewek bisa ngelakuin itu? Jika kamu ingin belajar memasak, Kak Lu akan mengajarkanmu 2 cara. Baiklah. Aku tulis lowongan buatmu ya. Ayo pergi. Kamu sedang istirahat, Bos Lu. Kak Sao, kamu belum makan ya? Aku akan memasak beberapa hidangan untukmu. Gak perlu, aku sudah makan. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, kamu berhenti kerja di lokasi konstruksi? Aku berhenti kerja. Ini bukan bayi laki-laki baru. Istriku sendirian di rumah sibuk. Aku keliling bertahun-tahun ini. Uang yang kubuat juga sudah cukup. Sekarang pulanglah ke keluarga. Selamat untukmu. Ini benar-benar hal yang baik. Tunggu ambil amplop merah untuk anak. Tidak perlu. Selama ini atau Tuan Lu cukup membantu kami. Dia masak enak setiap hari. Dia lawan preman lokasi kerja. Mengusirmu teman-teman. Kami semua mengingatnya di dalam hati. Kawan-kawan semua sangat berterima kasih padamu. Ini memang tugasku. Sebenarnya aku bukan cuma mau pamit. Ada satu hal lagi, Tuan Lu. Oh, ada apa? Yah, Pak Lu. Aku capek kerja di lokasi konstruksi. Kau mau aku jadi magang? Aku tahan kerja keras dan susah. Aku bahkan bisa tanpa gaji. Cukup ajarkan aku suatu keahlian saja. Tolong berikan aku kesempatan ini. Kamu sedang apa? Bangunlah. Ini adalah masyarakat baru. Jangan tolak aku. Aku akan berlutut. Kamu harus bangun dulu. Bangunlah. Jadi begitu. Kau sudah setuju padaku. Dan kebetulan sekali, saya ingin merekrut seorang asisten pelatih. Baiklah, kamu yang akan membantu saya. Kamu cuma bantu di dapur ya? Aku kasih kamu 3.000 per bulan, termasuk makan dan tempat tinggal. Bagaimana 3 juta? Ini terlalu banyak kan? Magang lain dapat 800 yuan. Hanya makan, tidak mengurus tempat tinggal. Kamu beri aku terlalu banyak. Ini tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas. 3.000 yuan terlalu sedikit untukmu. Selamat, kamu dapat hadiah uang tunai 10.000 yuan. Kualitas asisten pelatih sangat unggul. Poin keterampilan dikali 5. Dapatkan entry keterampilan guru legendaris. Mengajari murid, tingkatkan keterampilan mereka. Ada lagi hadiah ekstra. Ayo, berikan ponselmu padaku. Baik. Jadi, sudah termasuk. Lalu aku transfer 10.000 buatmu. Kamu keliling pasar peralatan dapur, beli barang-barang yang sesuai dengan kebutuhanmu. Belilah beberapa potong pakaian lagi. Sisa uang ini, anggap hadiahku. Biaya pengajaranmu. Ini, banyak sekali uangnya. Aku tidak bisa menerimanya. Guru makanan, kali ini hanya 15 yuan. Uang ini sama sekali tidak menguntungkan. Uang sebanyak ini. Ada apa dengan ini? Baru saja aku bergelar murid, tidak usah mendengarkan kata-kata guru. Tidak. Kalau begitu, ambillah saja. Gurumu dapat uang lebih banyak darimu. Kamu terlalu mudah berpikir. Betapa mudahnya. Apakah guru masih memiliki pekerjaan sampingan? Rahasia. Makanan cepat saji ini tapi juga harus diperhatikan api yang tepat. Kalau tidak, bahkan jika rasa Anda sangat pas, jika api belum cukup matang, rasanya pun akan sangat berbeda. Paham? Sudah paham, Pak? Kamu juga belajar setengah bulan. Sudah saatnya untuk mulai praktik. Semua masakan di kedai ini sudah hampir saya olah dengan... Untuk kali terakhir cobalah rasakan sendiri. Saya sudah siap untuk berjualan. Kalau tidak, waktu makan sudah lewat. Teman-teman di lokasi pasti lapar. Baiklah, Pak. Percayalah padaku. Tentu saja, tidak akan ada masalah. Baiklah, saya akan segera berjualan. Baik. Sekarang saatnya berjualan. Ayo makan. Kedai makanan Lucia sedang buka. Mari kita semua segera makan. Ayo. Bagaimana cara menjual makanan, bos? Satu harga 15 yuan per porsi kenyang. Berikan saya 1 porsi saja. Baiklah.
Perebutan. Setiap orang mendapat satu porsi, setiap orang bisa menikmati cukup. Ah, lapak ini sangat ramai. Cobalah sekali, bos, makanan cepat saji Anda ini. Bagaimana cara menjualnya, saudara-saudara? Penampilannya cukup menarik. Semua orang pasti akan datang. Hehe, makanan cepat saji bos lu. 15 yuan untuk kenyang. Kalau tidak enak, tidak usah bayar. Enak dan murah. Barang asli dan harga yang sesuai. Lihat, penuh daging di sini. Begitu banyak. Ini benar-benar bisa dinikmati tanpa batas. Nikmati saja. Selama Anda tidak membuang-buang. Baiklah, berikan saya satu porsi. Ah. Padang. Aduh. Ah. Pak. Rasanya benar-benar enak. Ini sama enaknya restoran kecil itu. Kenapa kau buka restoran cepat saji? Aku juga ikuti jejak ayahku. Ayahku punya restoran cepat saji. Aku baru pulang dari militer. Aku ingin beri manfaat buat tetangga. Aku ingin pekerja kenyang juga. Makan yang enak dan bersih. Jadi aku jualan di sini. Pemiliknya benar-benar orang yang baik. Ini kartu namaku. Namaku Wang Jianxi. Aku mandor di sekitar sini. Aku mempekerjakan lebih dari 300 orang. Setiap hari kami makan sup polos. Aku pikir setiap hari di 300 porsi makanan di sini. Tidak perlu kamu antar. Aku sudah panggil orang untuk mengantarkan. Pakai standar 15 RB per orang ya. Bagaimana menurutmu, Pak? Sangat baik. Nah, yuk tukar kontak ya. Nanti aku kirim lokasi tepat padamu. Termos dan peralatan makan sekali pakai. Kami siap menyediakan semuanya. Nanti kamu datang saja ambilnya. Baiklah. Setiap bulan aku akan membayarmu. Bulan ini aku bayar dulu 13.500. Pembayaran bulanan. Pak, jangan khawatir, aku kabur. Aku uang tak punya bakat lain. Aku jeli lihat orang, hanya warisanmu yang murah. Kamu benar-benar memiliki karakter yang baik. Pagi atau malam, sama saja. Lagi pula kami bekerja di bidang konstruksi. Kami kadang kaya, kadang susah. Jangan sampai aku makan makananmu. Nanti kita nggak bisa bayar loh. Ini mempermalukan kita para pekerja konstruksi. Baiklah, ikuti kata-kata kakakku ini. Aku akan tagih utangmu. Nanti jangan kasih ulasan buruk ya. Enggak lah. Baiklah, kalau begitu kamu mulai dulu saja. Aku akan pergi makan sebentar. Baiklah, ayo pergi. Apa yang sedang kamu lihat? Hari ini untungnya tidak ada pelajaran. Ayo cepat ke warnet main bareng. Perutku sudah lapar. Sebenarnya aku belum makan sejak pagi. Saat ini aku sedikit mengalami hipoglikemianya di kantin. Para vampir itu, apakah masakan mereka memang untuk orang-orang? Setiap hari cuma tauge rebus dan kubis rebus. Aku hampir makan rumput doang. Jangan makan warung pinggir jalan. Itu sangat kotor. Rasanya udang rebus dengan saus minyak. Warungnya membuatku terpesona. Daging rebus kentang. Tunggu sebentar. Tidak bisa. Aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Cepat bantu aku ke sana. Aduh, ayo. Halo, apa kabar? Bagaimana cara menjual nasi kotak bos? Hanya 15 yuan per porsi. Kenyang, tapi enak. Bayar. Ada masalah dengan temanmu? Hipoglikemia. Kau sedang lapar kan? Baiklah, silakan duduk cepat, aku ambilkan sup. Kalian dari sekitar sini, bagaimana bisa keluar untuk makan? Ayo, coba cicipi roti kacang merah ini. Ini sisa toko hari ini. Aku mau memberikannya ke orang lain sekarang. Aku bisa mengatasi hipoglikemia. Terima kasih, Pak. Ya, enak sekali. Makanlah dengan perlahan-lahan ya. Kalau mau ambil nasi ke sana, 15.000 cukup buat. Nggak enak. Nggak usah bayar. Kita akan online. Nanti dia, baiklah silahkan makan dengan tenang. Kenapa terburu-buru begitu? Kamu makan dulu baru main. Makanan cepat saji ini terlihat berlimpah. Lebih baik dari warung internet. Ibu saya selalu mengatakan padaku, jangan makan di warung pinggir jalan, terutama makanan kotak pinggir jalan. Dilihatnya dagingnya cukup banyak. Aromanya juga sangat harum. Ada racun di dalamnya? Tidak mungkin. Aku rasa bosnya orang yang baik, bukan orang tidak berhati nurani. Dia bahkan traktir kami pangsit. Hati orang sulit dikenali. Kamu melihat dagingnya cukup banyak, ditambahkan begitu banyak. Jadi apakah itu daging yang enak? Dan udangnya juga, udah mati juga lebih mahal. Dibuatkan untukmu dengan begitu lezat. Dari mana untungnya? Kata-kata itu benar. Lihatlah, semua orang sedang menikmatinya. Seharusnya tidak ada masalah besar kan? Ini semua adalah buruh lokal. Apa yang tidak bisa dicerna? Makan ikan busuk tidak membunuh. Kita semua adalah mahasiswa. Kita adalah penerus bangsa. Kami sangat berharga. Kau hanyut dalam omong kosong. Kenapa kamu terus mengoceh? Buka mata dan lihatlah dengan jelas. Siapa sih orang miskin yang rendah? Siapa itu? Orang tuaku bahkan tidak berani memukulku. Ayah? Kenapa kau di sini? Kamu anak nakal. Aku akan memberimu makanan. Kamu jadi orang miskin. Aku antar kamu ke sekolah ya. Kamu tidak belajar dengan baik. Sialan. Aku diam-diam keluar ke warnet. Aku bakal ngajarinmu hari ini. Ayah, hari ini aku libur sekolah. Aku main, Pak. Nggak bolos.
Kamu anak nakal, tenang, tenang. Uang hasil kerjamu disia-siakan olehmu. Di sekolah guru ajar begini, kalian makan dariku, minum lalu mengutukku. Lihat, aku akan ngurusmu hari ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidak mengatakan padamu. Aku yang mengatakan pada orang lain. Maksudku bukan kamu yang mengatakan padaku. Warung pinggir jalan itu kotor. Sialan, Tuan Lu berbeda dari yang lain. Menurutku kau ini benar-benar gila. Ayah, aku bisa ketemu dia. Kau sangat baik. Kau sangat baik. Memang seharusnya begitu. Seharusnya dia dipukul sampai mati. Seharusnya dia dipukul sampai mati. Pukul dia sampai mati. Kau sangat baik, kau sangat baik. Ada apa dengan ini? Kenapa kau berkelahi dengan murid? Beginilah, Bos Lu. Mungkin Anda sedang sibuk. Ini anaknya Pak Song yang lama. Dia kuliah di dekat sini. Ya, dia kabur keluar. Diketahui oleh Lau Song. Sekarang saya didik putra saya. Jangan pukul putramu saat mendidiknya. Bagaimana jika nanti terluka? Kamu itu anak kecil. Jangan lari. Aku hentikan uang saku. Kali ini ampuni aku ya. Hanya sekali ini saja. Ayah, biar... Aduh. Xiao Song, apakah kamu baik-baik saja? Kau membuatku sangat takut. Untunglah saudara yang tadi menyelamatkan aku. Untung aku tingkatkan kecepatan belakangan ini. Awalnya ingin selesaikan masalah pesanan lambat. Ternyata lari bisa secepat ini. Ya apa, ayah? Hanya luka lecet kecil saja. Hanya goresan kecil. Tidak apa-apa. Kamu itu anak kecil. Anak kecil. Kamu masih berani tertawa? Berkat Bos Lu yang menyelamatkanmu masih berani tersenyum-senyum seperti itu? Minta maaf kepada Bos Lu. Cepat lagi berani tersenyum-senyum. Hati-hati, aku akan menarikmu. Aduh. Bos Lu. Maaf, aku salah menghinamu. Hei, tidak apa-apa. Bos Lu, terima kasih banyak. Kalau bukan kamu tadi selamatkan putraku. Kehidupan berikutnya, aku akan hancur. Aku akan berimu satu kali penghormatan. Kakak, hanya kerja kecil saja. Tidak perlu begitu sopan. Tidak apa-apa. Selama nanti kamu sering datang ya saja, semua bilang masakan Tuan Lu enak. Nanti, kalau kamu mengusirku, aku juga tidak akan pergi. Kamu itu anak kecil. Kamu bilang, masakan Tuan Lu enak. Hari ini aku akan buktikan padamu. Duduklah di sana. Cepat makan. Ayah tidak bisa tidak makan. Cepat makan. Kau hari ini tak habis makan. Besok kau akan dikeluarkan dari sekolah. Duduk dan makan cepat. Aku akan makan. Aku akan makan. Tidak cukup. Hal-hal yang ku belajar 2 tahun terakhir. Semua sudah masuk perut anjing. Apakah benar-benar selezat itu? Luar biasa. Ini lebih enak. Benar-benar enak seperti itu? Rasanya luar biasa. Sayur ini segar sekali. Daging ini belum pernah kulihat sebelumnya. Daging yang begitu lezat. Benar kan? Bos, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Ya, itu saja. Keterampilan Anda memang penting. Yang terpenting adalah bahan-bahan masaknya. Daging ini sangat segar. Bahan-bahan ini sudah datang. Rasanya jadi lebih enak. Tidak mungkin, Bos. Saya seorang akuntan. Jika Anda benar-benar membeli daging segar, 5 yuan, kamu tidak untung. Anda bahkan akan merugi. Untuk apa Anda melakukannya? Saya hanya ingin kalian bisa menikmati makanan yang enak. Nanti kita banyak berkontribusi untuk negara. Aku juga ingin kalian pekerja kenyang. Bangun negara kita. Ada banyak hal yang saya inginkan. Aku tak mau uang. Itu saja. Baiklah. Bos Lu benar. Inilah tanggung jawab pekerja restoran modern. Kata-kata yang sangat baik. Keenam, saya mengerti. Kamu orang yang baik. Bisakah kita datang sering? Dan aku. Tentu saja boleh. Kawan, ayo datang. Saya menyambutnya dengan baik. Tapi ada satu hal. Jangan sampai terbuang sia-sia. Mengerti. Saya akan segera memakannya habis. Kenapa bisa seperti ini? Ada apa dengan Xiao Li? Tuan, Anda akhirnya kembali. Ini sangat buruk. Kak Xiao Chen telah diculik. Apa? Kenapa bisa seperti ini? Siapa yang menculik Kak Xiao Chen? Sepertinya mereka adalah orang-orang dari masyarakat. Mereka langsung bilang Xiao Chen, staf mereka dulu di toko itu. Mereka langsung menangkap orang. Kami tak bisa menghentikan mereka. Xiao Li itu pemarah. Aku dorong mereka sebentar. Namun akhirnya jadilah seperti ini. Mereka begitu kejam. Di siang hari yang cerah, mereka berani rampok dan hancur toko. Apakah sudah ada hukum yang berlaku? Sekarang cari mereka. Tunggu sebentar. Kecil.
Dengarkan nasihat dari pamanmu. Orang-orang ini tidak bisa kamu tantang. Paman Zhou, apa maksudnya? Mungkinkah kamu tahu tentang Luzu? Siapa sebenarnya dia? Jika aku benar menebak, mereka semua seharusnya orang-orang dari dunia kuliner bawah tanah. Dunia kuliner bawah tanah. Benar. Dunia kuliner bawah tanah di Dacia. Banyak orang penting di sini. Kekuatan mereka saling terkait rumit. Xiao Chen seharusnya sudah lama bersama mereka dan menandatangani kontrak. Dia kemudian dijual ke sana. Sekarang mereka sudah bawa ke markas bawah tanah. Menyelamatkan orang itu sangat sulit. Semua karena aku. Kalau bukan aku, Chen, siaran langsung dia tidak akan ditemukan oleh Underworld. Jinse, jangan terlalu menyalahkan dirimu. Xiao Chen akan berhadapan. Ini juga adalah kelalaian saya. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Patso. Dunia kuliner bawah tanah sulit. Namun, Xiao Chen, saya sudah berjanji padanya. Jaga dia dengan baik. Dia seperti adik perempuan saya sendiri. Apalagi, dia malah dianiaya tanpa sebab. Jaringan masakan ilegal luas di Tiongkok. Setiap prefektur dan kota besar, bahkan kota-kota tingkat daerah pun ada pusat-pusat mereka. Sedangkan pusat kami di kota berada di Gedung Kilin. Gedung Kilin. Halo, Pak. Apakah Pak memiliki janji? Pak, nasi goreng kecap, Pak. Saus kental, 3 telur. Tutup mulut. Sekelompok sampah. Bahkan tidak bisa membuat nasi goreng. Aku paling benci pengkhianatan seumur hidupku. Awalnya, aku beli lalu pelihara dia. Menemani pejabat makan juga cukup menyenangkan. Namun kau justru memilih untuk pergi. Kau pergi, lalu aku menangkapmu kembali. Maka, kau sekarang hanya menjadi takdir sebuah alat. Alatku dalam memasak. Seekor belatung tanah yang cantik. Jangan takut. Teknik pisauku sangat bagus. Jangan bergerak sembarangan. Dengan demikian, kerusakan yang dialami akan lebih sedikit. Gunakanlah dengan bijak. Tidak terkendali. Takut untuk memastikan. Di bawah. Tidak hati-hati. Aku akan. Dengan lembut. Kau mencicipi kelezatanmu. Alat-alat itu adalah bumbu paling lezat di meja makan. Kau harus berjuang. Berjuanglah. Di sini kau tidak boleh masuk. Tuan, tolong pergi. Kalau datang lagi, aku panggil satpam. Mundurlah. Aku sudah bilang, kau masih tetap bertindak nekat. Xiao Chen, kau di mana? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Bagaimana? Pacarmu datang. Baiklah, tepat sekali. Biarkan dia lihat kau dimakan. Betapa bahagianya hal itu. Datangnya cukup cepat. Sepertinya, dia seorang yang sangat terampil. Kamu tidak perlu banyak bicara. Lepaskan dia. Katakan saja agar aku melepaskannya. Kamu siapa? Tunggu. Aku tidak tahu apa yang menyakitimu. Ada apa denganmu sampai kau menyerangku? Menganiaya seorang perempuan. Apa itu keberanianmu? Tidak terlihat. Kau pria yang baik hati. Hari ini aku berikan dia padamu. Kontrak dirinya ada di tanganku. Selama aku tidak mengizinkannya. Dia selamanya orang tak terlihat. Lalu, apa yang ingin kau lakukan? Kau datang ke tempatku. Memukul anak buahku. Mencuri orangku. Kau masih tanya apa yang kuinginkan. Baiklah. Baiklah. Bajingan, aku hari ini sedang senang. Asalkan kau berbuat benar. Atau makanan yang kusuka. Gadis kecil ini. Aku akan berikan padamu. Kata-kata ini sungguh nyata. Pria bijak janji setia. 4 kuda sulit dikejar.
Dang it. Selamat, tuan rumah telah memicu tugas menaklukkan selera Black Kirin. Gunakan saja sayuran di kantin. Buat hidangan favorit Black Kirin. Hadiah tunai untuk tugas baru. 88.000 kali 6. Bisa dikalikan dengan 5. Bisa dikalikan dengan... Tugas kali ini sangat sulit ya. Hadiahnya sangat berlimpah. Baiklah, kita sepakat. Kamu kenapa ingat bikin ini? Aku pernah mempelajari di dapurmu. Sisa telur di tempat sampah kemarin. Masih ada sisa nasi di kulkas. Aku tanya pelayan juga. Dapur itu hanya melayani hanya dirimu sendiri. Jadi kamu suka nasi goreng telur. Lalu kenapa malah nasi goreng kecap? Kupikir begitu. Lagi pula aku bukan cacingmu. Enak. Tidak menyangka bahwa kamu masih muda dan keterampilan memasakmu hampir tingkat master. Bagus, benar-benar bagus. Jadi sekarang kamu bisa membawa dia. Dia sudah pergi. Kura-kura hitam selalu menepati janji. Kalian pergi dulu. Kalut. Saya kira aku tak akan melihatmu lagi. Kak, aku datang selamatkan kamu. Jangan hidup seperti dulu lagi. Baiklah, ayo kita pulang. Baiklah, teman muda. Mau gabung ke dunia masakan aneh? Jadilah koki bagi saya. 1 bulan, setidaknya 7 angka. Aku tidak tertarik. Aku suka makanan cepat saji. Makanan cepat saji itu, agak menarik. Ayo pergi. Bos, kita biarkan begitu saja. Dia sudah pergi. Orang yang aku pilih tidak akan kabur. Tunggu saja, lihat nanti. Kita akan bertemu lagi dan